Jadi orang yang berzikir sebanyak-banyaknya pagi dan petang hari, Allah akan berikan mereka keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walladzi sholli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah perintahkan malaikat agar supaya kolbunya dibersihkan dari kegelapan menuju kepada cahayanya. Kolbunya diringankan untuk berbuat kebaikan. Kolbunya diringankan untuk melakukan amal soleh. Sehingga Allah perintahkan malaikat untuk membersihkan kolbunya, jiwanya dari kegelapan menuju cahayanya. Wa kana bil mu'minina rahima. Disebabkan karena Allah sangat rahim, sangat berkasih sayang, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih berikan oleh Allah kesempatan kita pada malam Senin ini untuk melanjutkan kajian kita menyangkut masalah iman. Dan kita sudah melakukan ini kurang lebih 2 bulan. Jadi oleh karena itu kita juga harus bisa mengevaluasi daripada pengetahuan yang bisa kita terima dengan aplikasi yang kita terapkan dalam keyakinan hidup kita sehari-hari. Masalah iman ini penting ya dalam kehidupan kita karena dia merupakan dasar basic awal orang yang beragama tadi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun jamaah umat muslim ini kurang lebih 13 tahun ya lamanya di kota Mekah. Jadi belum ada perintah-perintah melaksanakan sesuatu, tapi yang ditanamkan dulu adalah keyakinan terhadap adanya Allah, adanya malaikat, adanya wahyu atau kitab-kitab Allah, kemudian rasul-rasul Allah, takdir, ketentuan dan ketetapan Allah, buruk dan baiknya, dan hari akhir, hari akhirat. Oleh karena itu, karena mengingat pentingnya masalah iman ini, karena menyangkut aspek pengamalan kita. Amal kita bisa baik karena iman yang baik. Amal kita bisa banyak dan meningkat itu juga karena faktor iman dalam diri kita. Tapi kalau iman itu kosong, maka pengamalan pun juga bisa hilang dan amal pun bisa dikerjakan tapi kadang tak bernilai. Oleh karena itu imannya perlu kita pahami, kita mengertikan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan bisa menunjukkan sikap akhlakul karimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita lanjutkan kajian ini yang akan disampaikan oleh Dr. Yan Jatnika. Kepada beliau, waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa qala aidan kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadkuruni adkurkum waskuruli wa la takfurun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta para sesepuh di Masjid Al-Kautsar yang insya Allah diberkahi, dirahmati kita semua hadirin jamaah sholat maghrib. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sengaja saya membacakan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana ayat tersebut Mungkin ini merupakan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala yarfa'u, meninggikan pondasi Ka'bah. Wa yarfa'u Ibrahim qaid itu akidah, pondasi ditinggikan. Kenapa? Waktu itu pernah kena banjir. Jadi ketika itu ditinggikan Ka'bah itu. Maka sekarang kalau kita ke Mekah itu kan pintunya berdiri kita, baru kita bisa pegang itu pintunya Ka'bah. Karena memang itu ditinggikan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim beserta siapa? Beserta Ismail. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Lalu kemudian doa beliau itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau, menjadi muslim. Dan juga siapa yang didoakan? Kita semua. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga anak cucu keturunan kami hendaknya menjadi orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana, doa juga kepada Allah agar diajari cara manasik, cara beribadah kepada Allah. Wa tub alaina, dan mohon ampun kepada Allah. Maka di sini syariat Nabi Ibrahim itu berjalan sampai sekarang hari ini. Kita kalau selesai beribadah kepada Allah, selesai sholat 5 waktu, kita istighfar 3 kali dulu. Itu sebetulnya doa juga dari Nabi Ibrahim. Adabnya begitu. Manasikana, diajari cara beribadah, tapi juga watub alaina, khawatir kalau ibadah kita itu ada kelemahan, ada kekurangan, kurang khusyuk, kurang tertib, kurang apa, maka kita mohon ampun kepada Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub, taubat itu, istighfar itu ada 3. Pertama, taubat seseorang dari kemaksiatannya, dari maksiat, kemudian kita bertobat, berarti berhenti dari maksiat, berhenti dari berbuat jahat, berhenti dari kemaksiatan. Itu tobat. Artinya kembali dia, diri tidak bermaksiat lagi, dia kembali. Tapi setelah berbuat kebaikan, kita pun bertobat kepada Allah. Kenapa? Takut tidak sempurna. Ini tingkat yang kedua. Tapi ada juga jenis tobat yang dimana tobat itu tidak melakukan kesalahan apalagi. Kemudian ibadahnya sudah sempurna, tapi tobat ini adalah tobat karena bersyukur kepada Allah atas anugerah dan karunia. Inilah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tobatnya
tobat orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka Nabi bertobat kepada Allah sehari semalam itu tak kurang dari 100 kali. Kita ya 3 kali 5 lah. Itu pun kalau ingat selesai sholat kita tobat. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita kalimat istighfar itu minimal 100 kali dalam sehari semalam. Ya kalau kita mau ikut baginda Nabi harus begitu. Kelas tobatnya harus dinaikkan, Pak. Jangan hanya sekedar berhenti dari maksiat saja, tapi juga kita harus bertobat dari perbuatan baik yang belum sempurna, yang kita ingin menyempurnakan. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah belajar tentang cara ibadah, dia memohon ampun kepada Allah. Nah, yang lebih penting itu ayat berikutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utus utusan sepeninggal diriku yang akan yatslu alaikum ayatina, yang akan membacakan ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang tilawah, yang akan membacakan ayat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang akan mengajarkan ilmu dan kitab serta hikmahnya, mengajarkan Al-Quran beserta hikmahnya. Jadi berbeda antara ilmu dengan hikmah itu. Ilmu itu pengetahuan, tapi kalau hikmah, intisari dari pengetahuan itu adalah hikmah. Membaca Quran itu tilawah, tetapi memahami Al-Quran itulah ilmu. Dan kemudian mengambil manfaat dari ilmu yang kita ketahui itulah hikmah. Itu hikmah. Jadi tingkatnya tinggi. Lalu kemudian ada tingkat yang terakhir, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi membaca Quran harus kita tahu, kita pahami ilmunya. Berarti setelah tilawah kita harus taklim. Setelah taklim kita harus tahu hikmahnya apa ini. Maka naik tingkatnya menjadi ilmu yang memiliki hikmah dari ilmu itu. Lalu kemudian setelah itu harus ditingkatkan lagi agar supaya hikmah itu bisa yuzakkihim, bisa mensucikan jiwa kita. Maka doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah di dalam surah yang sama Al-Baqarah ayat 152. Allah memberi jawaban, kama arsalna fikum, sebagaimana aku utus utusan untuk kalian, rasulan minkum, utusan untukmu, yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayatku. Kalau tadi doa Nabi Ibrahim ayatika, ayatmu, ka domir, mukhatabah, berhadapan-hadapan. Kalau ini ayatina, ayatku, berarti yang berbicara Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian urutannya bukan yu'alimu, langsung kepada yuzakkihim. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, yang akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi ada keistimewaan di umat baginda Nabi Muhammad SAW ini. Begitu seseorang membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka secara otomatis wa yuzakkikum, Allah akan membersihkan jiwa kita. Meskipun tidak paham, ya meskipun belum paham. Maka ikhtiar membaca Al-Quran. Maka para ulama terdahulu itu menyarankan agar kita semua misalnya membaca Yasin. Yasinan kita baca. Hari ini banyak yang, wah itu bid'ah, nggak disarankan Nabi. Beda, Pak. Allah menjawab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 152 itu, ketika engkau membacanya, maka yuzakkikum, Allah akan sucikan engkau. Baru wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, baru silakan yang akan mengajarkan ilmu dan hikmah. Kalau doa Nabi Ibrahim itu ada 4, membacakan, tilawah, taklim, mengajarkan, kemudian memberikan hikmah, lalu kemudian yuzakkikum, mensucikan, maka jawaban Allah ada 5. Selain
yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ada satu lagi, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan memberi pengetahuan apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW ini akan diberi keistimewaan yang luar biasa. Mereka yang akan membacakan ayat-ayat, yang rajin membaca ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya disucikan hatinya, bukan hanya diberi ilmu pengetahuan beserta hikmahnya, tetapi juga akan Allah ajarkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Ini keistimewaan bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran. Nah, tapi memang sebagaimana Pak Kiai Abdurrahman tadi sampaikan, untuk membaca ayat Al-Quran itu butuh iman yang full. Kalau tidak, begitu baca satu ayat, muak Pak, ngantuk itu. Coba tes. Sebelum tidur Bapak baca Quran. Saya misalnya niat malam ini mau baca Quran 1 halaman misalnya. Belum 1 halaman, baru 1 ayat 2 ayat, udah muak, malasnya minta ampun itu. Nah, kenapa terjadi begitu? Disebabkan karena tadi iman kita sedang kosong. Ya, adapun sedikit, sehingga energi untuk membacanya menjadi lemah. Maaflah kalau mau jujur, hari ini saya tanya bapak-bapak yang sudah sejauh ini punya Quran di rumah, pasti penuh debu, jarang dibaca. Oh, Pak Ustadz jangan underestimate begitu dong. Enggak, saya nggak underestimate, jujur aja. Wajah-wajah kita tuh wajah-wajah malas baca Quran. Ini penting Pak. Saya agak menyinggung sedikit, jangan tersinggung Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa mari bersama-sama kita tilawah Al-Quran. Karena ini penting untuk membersihkan jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita itu bulukan, lalu kemudian dia menjadi saksi bahwa aku ya Allah tidak pernah dibaca oleh hambamu ini. Kan bahaya itu. Nah, makanya sekarang ini doa Nabi Ibrahim, ini juga kemudian dijawab oleh Allah. Jawaban dari doa Nabi Ibrahim itu, diutuslah baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan ditambah bonusnya, yu'allimukumul ma lam takunu ta'lamun, yang akan mengajarkan ilmu yang kita sebelumnya tidak mengetahui. Bagaimana caranya agar kita bisa terisi iman itu? Ayat berikutnya yang menjelaskan itu Pak. Dijelaskan ayat itu, dilanjutkan dengan ayat ke-152, Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, kata Allah, dengan domir anak ni di situ ya mutakalim. Fadkuruni adkurkum, maka aku akan ingat kamu. Apa itu fadkuruni? Zikir Pak, menyebut Pak, sebut nama Allah Pak. Jadi bukan berarti menyebut nama Allah itu sia-sia, enggak Pak. Fadkuruni itu perintah Allah Pak. Sebutlah namaku, maka aku akan menyebut namamu. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Sehingga kalau kita banyak berzikir, hati kita akan terisi oleh asma Allah. Begitu asma Allah terisi dalam hati kita, maka iman kita bertambah. Ketika iman kita bertambah, maka kita akan membaca Al-Quran itu sebagai kalam Allah tanpa ngantuk. Itu kuncinya. Fadkuruni adkurkum. Kalau masih kurang zikir kita, misalnya zikir kita masih kurang sehingga kita masih berat membaca Al-Quran, maka kemudian dalam dalam ayat yang sama, perintah berikutnya adalah waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah engkau kepadaku, maka jangan engkau mengingkari. Jangan kufur. Jangan kufur nikmat. Allah berikan kesehatan kepada kita, harus kita syukuri.
Allah berikan kemudahan kita datang ke masjid ini, harus kita syukuri, Pak. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tak banyak orang yang mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Anugerah, Pak, disyukuri itu. Jadi agak panjang sedikit ini, karena nanti ini sambungannya panjang. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Masih juga sulit kita, maka kita diberi jalan oleh Allah. Hai orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Dengan salat dan sabar. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar ini menurut para ulama salah satunya adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Berat, Pak, menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran. Duduk di majelis ini butuh kesabaran, Pak. Ini Pak Ustadz ngobrolnya nggak paham saya, speakernya nggak kedengaran, misalnya, butuh kesabaran itu. Maka untuk sampai kepada iman yang tebal, iman yang kuat, iman yang kokoh, ada tahapan proses yang harus kita lalui. Pertama, banyak-banyak ingat kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Begitu kita zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka akan Allah ingat kita, Allah sebut kita. Kalau sudah Allah yang menyebut, maka kita akan menjadi hamba Allah yang akan dibawa, diselamatkan olehnya. Ikhtiar dulu kita. Kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari minggu yang lalu sudah kita bahas, ada satu kaum yang dia diberi cahaya oleh Allah kalbunya, sehingga zikirnya bisa dia lakukan. Kenapa? Karena udah ada cahaya dalam hatinya, ingat kepada Allah, zikir mudah. Tapi ada satu kaum yang zikirnya dulu yang harus didahulukan. Kenapa? Karena kalbunya belum bercahaya. Harus ada ikhtiar kuat untuk menyebut nama Allah agar kalbunya bisa menyebut nama Allah. Tapi ada satu kaum yang cahaya zikirnya nggak ada, zikirnya nggak ada. Ini kaum yang rugi. Itu Ibnu Athaillah menjelaskan begitu. Maka dari itu, kalau kita masih sulit membaca Quran, maka zikir kepada Allah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kita lebih mudah membacanya. Itu yang kedua, penting sekali menanamkan rasa syukur dalam diri kita terhadap apa saja anugerah yang Allah berikan. Lalu kenapa ayat berikutnya menjelaskan kalau mau minta pertolongan kepada Allah, bisabri wassalah, sabar dan sholat. Nah ini harus kita dalamin, karena sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ini antara sabar dengan syukur ini apa nih perbedaannya? Para ulama menyebut begini, orang-orang yang sabar itu adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada posisi, diperintahkan untuk tetap melakukan ketaatan, lalu diberi cobaan. Seperti orang yang berdiri di panah gitu, dengan panah cobaan. Kalau dia tidak bergeser, maka lulus dia. Benar-benar dia jadi orang sabar. Kalau bersyukur bagaimana? Kalau bersyukur itu seperti orang yang dikasih uang, dirham. Jadi dia ditempatkan, dikasih uang, dirham, diambil, bersyukur, dikasih lagi, diambil, bersyukur lagi. Nah, orang syukur itu akan dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sabar bagaimana? Orang sabar ma'as-sabirin, bersama Allah di situ. Baik, mungkin belum terbuka bagaimana itu maksudnya kan. Kita ambil lagi lanjutan dari ayat itu. Ayat itu menjelaskan berikutnya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau pernah mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati.
bal ahya, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat itu menjelaskan lagi, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in, Allah akan memberikan ujian, cobaan dengan segala sesuatu, dari rasa khauf, takut, wal ju', gelisah, cemas, wal anfus, kehilangan jiwa, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, wa naqsim minal amwal, bahkan harta pun berkurang, wal anfus was samarat, jiwa dan buah-buahan kurang, kekurangan kita. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa ciri dari orang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya itu inna lillahi, asalnya semua dari Engkau ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepadamu. Sekarang gini, kalau misalnya Pak Sugito punya mobil, mobilnya hilang, Pak Sugito sedih nggak? Mobilnya hilang? Oh, nggak sedih, mobil banyak. Semuanya hilang, sedih nggak? Kalau tak sedih, saya buang lagi. Banyak mobil. Beliau ini sudah banyak mobil, aja nggak sedih. Tapi kalau benar-benar hilang, sedih juga. Yang paling bagus, yang paling kita cintai hilang, sedih kan? Kita sedih kehilangan. Tapi kemudian kalau kita bilang Pak Wali kehilangan mobil, sedih nggak kita? Hah? Pak Camat kehilangan mobil, sedih nggak Bapak? Nggak, kalau mobil Bapak hilang, Bapak sedih? Kalau kita sedih nggak sedih. Tapi kalau Pak Camat yang hilang, sedih nggak? Bapaknya? Nggak ada hubungannya gitu ya, kan gitu. Nah, kenapa kita sedih? Karena kita merasa memiliki mobil itu punya kita, hilang. Meskipun banyak punya kita, hilang satu ya agak sedih sedikit lah, cuman nggak terlalu sedih. Tapi kalau kita punya satu-satunya hilang, oh sedih. Oh, belum selesai lagi hutang. Misalnya, makin tambah sedih. Tapi kalau yang lain, yang hilang punya Pak Camat, yang hilang punya Pak Wali, kan kita nggak sedih. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan kita. Oh, bukan punya kita kok. Apa-apa. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan punya saya. Itu semua milik Engkau ya Allah. Istri kita meninggal, kita nggak akan sedih Pak, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi yang namanya manusia pasti kita sedih. Kenapa? Karena merasa memiliki tadi. Padahal semua milik Allah. Uang yang kita punya tiba-tiba ditipu orang, kan kita sedih. Kenapa ditipu? Karena kita merasa memiliki. Padahal itu semua titipan Allah, punya Allah itu. Nah, ini akan sulit. Maka kalimatnya sabar. Sabar itu adalah menerima apa saja yang menjadi takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Itu sabar. Kata Nabi, sabar itu pada pukulan pertama. Jadi begitu tak kena musibah, sabar kita. Itu baru sabar. Tapi kalau begitu tak pertama, kita ngamuk-ngamuk, itu belum sabar. Masih tahap proses untuk sabar. Orang bersabar adalah orang yang menerima takdir Allah dan mengatakan semuanya milik Allah,
kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah itu maka akan Allah berikan. Apa yang Allah akan berikan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang seperti itu, ulaika, mereka itu adalah sholawatun mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberikan keselamatan, akan disolawatkan oleh Allah, akan diberikan anugerah rahmat karunia dari sisi Tuhan. Oh, kasih jaminannya surga, Pak. Jannatun arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Itu siapa lagi yang akan diberikan sholawat kepada Allah? Kalau kita kan menganggapnya sholawat itu sebagaimana yang sering disampaikan oleh khotib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberikan sholawat kepada baginda Nabi beserta para malaikatnya dan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, berselawatlah engkau kepada baginda Nabi. Bukan hanya kepada baginda Nabi Allah berikan salawat itu, tapi juga kepada orang-orang yang mendapatkan musibah tapi bersabar, maka Allah akan berikan salawat, Pak, keselamatan, Pak. Dan kalau Allah memberikan keselamatan, itu disampaikan sampai ke surga, Pak. Jadi harus bergembira sebenarnya orang dapat musibah itu. Karena apa? Karena dijamin keselamatannya oleh Allah. Nah, itu pada level ketika dapat musibah. Nah, sekarang bagaimana supaya kita kan berdoa, Allahumma ya daf'al baliyat, ya Allah jauhkan kami semua dari bencana, ditipu, pokoknya bencana-bencana yang membuat kami bersedih. Tapi kami pengen selamat juga. Maka ada dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita agar kita juga mendapatkan keselamatan. Surah Al-Ahzab ayat ke-41 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, hendaklah engkau semua mengingat Allah, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dari pagi hari dan sore hari. Walladzi, mereka itulah yang akan mendapatkan yusolli alaikum, akan mendapatkan keselamatan bagi mereka. Jadi orang yang berzikir sebanyak-banyaknya pagi dan petang hari, Allah akan berikan mereka keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah perintahkan malaikat agar supaya kolbunya dibersihkan dari kegelapan menuju kepada cahayanya. Kolbunya diringankan untuk berbuat kebaikan. Kolbunya diringankan untuk melakukan amal soleh. Sehingga Allah perintahkan malaikat untuk membersihkan kolbunya, jiwanya dari kegelapan menuju cahayanya. Wa kana bil mu'minina rahima, disebabkan karena Allah sangat rahim, sangat berkasih sayang, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sehingga perlu bagi kita memasukkan keimanan itu ke dalam kalbu kita, berzikir sebanyak-banyaknya pagi dan petang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita, dan para malaikatnya atas perintah Allah akan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, akan membawa jiwa kita dari kegelapan menuju cahayanya, diringankan segala amal soleh, diringankan segala perbuatan yang baik, dijauhkan kita dari perbuatan yang gelap,
dijauhkan kita dari kemaksiatan, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita sudah masuk season pertama, akan kita isi tanya jawab. Untuk yang pertama yang akan bertanya Bapak Sugiarto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di rumah kami atau di rumah warga ini mungkin ada beberapa yang membutuhkan lebih dari satu, dua, tiga, ada yang lama, ada yang baru, ada yang kecil, ada yang besar. Sementara mungkin ada beberapa yang membutuhkan satu saja Tuhan. Gunanya oleh protes atau tidak dikeluarkan. Seperti disampaikan tadi, ya Allah, saya akan pernah dibaca. Karena kami tidak berat ataupun bapak-bapak yang lain lebih dari satu atau dua, ada yang besar, ada yang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak. Jadi ini jawaban bertingkat. Pertama, kalau berbicara syariat, rukun Islamnya, maka apa yang ada dalam tulisan itu tidak berpengaruh apa-apa. Karena itu ilmu fikih. Yang penting diletakkan di tempat yang baik, tempat yang agak tinggi dari yang tempat yang lain, tidak disia-siakan, bolehlah menyimpan Quran itu. Tapi kalau kita naik pada tingkat keimanan, ada Al-Quran di situ yang kita tempatkan. Secara fikih sudah selesai ini, tidak kita sia-siakan, tidak kita samakan dengan barang-barang yang lain. Kita muliakan itu Quran. Tapi bicara keimanan, maka hati kita akan mengatakan ini harus dibaca. Harus dibaca. Begitu naik kepada ihsan, ini soal akhlak. Ini tazkiyatun nafsi. Ini Allah yang mengawasi. Kan begitu bicara ihsan ini kan, ketika ditanya baginda Nabi, "Fahbirni anil ihsan." Kata baginda Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau menyaksikannya. Tapi kalau kau tak menyaksikannya, yakini Allah menyaksikan dirimu. Ibadah itu salah satunya adalah itu tadi, kita punya mushaf itu. Di iman saja udah bergetar kita, apalagi di ihsan, disaksikan oleh Allah kita punya itu. Nah, pertanyaannya, apakah nanti itu akan menjadi saksi? Ya Pak, semua akan menjadi saksi Pak. Kita majelis ini kelak nanti di yaumil akhir jadi saksi Pak. Kalau bicara itu sudah mau menangis kita Pak. Karena betapa banyak kekurangan yang saya sampaikan ke Bapak. Betapa sempit waktu yang kita miliki untuk menjelaskan lebih detail tentang agama ini. Maka sekali baca sekian ayat itu, saya sedih sebetulnya, karena ingin setiap kalimat itu yang saya ingin uraikan satu persatu. Doa Nabi Ibrahim itu bertingkat Pak. Yatslu alaihim, tilawahu. Ada serombongan orang yang tilawah saja. Yu'alimumul kitab, enggak dipelajari ilmunya. Ada yang kemudian sampai kepada hikmah, itu pun jadi geser. Hikmahnya, ini nanti kalau engkau mau dicintai oleh perempuan, baca ini surat Yusuf, kan, biar kelihatan ganteng kamu. Kalau mau nanti jumpa dengan jin, baca surat Al-Jin, surat 72. Akhirnya begitu hikmahnya, gesernya ke situ. Nah banyak, tapi yang namanya yuzakihi, mensucikan kolbu, ini sulit Pak. Bagaimana Al-Quran itu bisa berbicara kepada Bapak, itu juga sulit, karena itu menyangkut yuzakihi, kebersihan kolbu. Nah, oleh karena itu, untuk sementara, diringankan saja dulu, bahwa tempatkanlah Al-Quran pada tempatnya. Jangan sampai disamakan dengan buku-buku yang lain. Mau Bapak punya 1, 2, 3, 4, ya silahkan. Tapi dimuliakan. Sebelum kita bisa membacanya, muliakan dulu fisiknya.
wujud fisik, agar supaya kelak nanti dia akan menjadi saksi. Yang mudah-mudahan jadi saksi kebaikan kepada kita, bahwa pernah ada niat kita untuk membaca Al-Quran sampai khatam. Begitu kira-kira. Ya, silakan. Saya meluruskan aja. Ya. Sebenarnya pertanyaan Bapak ini ada 5 Al-Quran di rumahnya. Ya. Yang 1 dia baca, tapi yang 4 enggak. Nah, maksud dia yang 4 ini akan jadi saksi enggak nanti kalau bahwa dia enggak baca. Padahal yang 1 dia baca. Begitu maksudnya. Begitu Pak kan? Tambah lagi. Iya. Yang ya, saya bukan hanya 4 Pak punya. Saya punya 7 Pak. Jadi punya 7. Karena saya memang membandingkan. Karena setiap halaman itu berbeda-beda tergantung cetakan. Lalu kemudian banyaknya yang Quran yang kita miliki itu insya Allah karena niat kita baik dari awal ingin membeli ini karena ini enggak kurang pas dengan kita, tidak ada masalah. Insya Allah akan menjadi saksi yang baik. Kelima-limanya itu meskipun 1 yang dibaca kan gitu. Kenapa? Karena dari awal kan membeli Quran kan tidak untuk disia-siakan. Pasti di hari awal punya niat baik. Sementara kita masuk dalam satu kitab dalam hadis arba'in misalnya kan, innamal a'malu binniyat. Begitu niat kita baik maka sudah dihitung amal. Insya Allah Pak, enggak akan menjadi saksi yang baik. Saya punya 7 Pak, bukan hanya 4. Nah, ya silakan. Ya. Dan sekarang kita melihat kori-kori ini membaca Al-Quran. Karena musnahnya dibaca, Al-Quran dibaca, membaca melewat HP. Itu dalam syariat agama kita itu dibenarkan nggak? Bagaimana? Kemudian juga cara kita menghargai Al-Quran. Karena kita selalu baca Al-Quran, baca Yasin ya kan. Ini kadang kita letakkannya di bawah bentuk lima. Ini dalam teman-teman apa? Nah, guru ngaji waktu kecil kita diajarkan untuk tidak meletakkan Al-Quran ini di bawah bentuk kita. Jadi sebagai bentuk penghormatannya. Ini mohon penjelasan dulu lagi. Ya. Itu tadi kita punya tingkatan penilaian dalam soal itu. Dalam fikih tetap harus dimuliakan. Sehingga jangan ditempatkan di lantai. Jangan. Terus sekarang Pak, kan handphone pun bisa masuk Al-Quran, sehingga bisa masuk ke kamar mandi kemana-mana kan gitu. Sering. Itu bagaimana itu hukumnya kan? Masa ya handphone tinggal di luar, nanti dari orang. Nah oleh karena itu kalau kita membaca surat kitab Al-Itqan karangan Jalaluddin Asyuti, Al-Quran itu memiliki 35 nama Pak. Salah satunya Az-Zikru. Dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna dzikru wa innahu lahafidz. Disebut Al-Quran itu Az-Zikru yang merupakan peringatan. Atau juga disebut Alkitab. Artinya yang merupakan himpunan dari tulisan-tulisan. Atau disebut juga dengan Ar-Ruh. Al-Quran. Jadi nama-nama Al-Quran. Atau disebut juga dengan Al-Huda, petunjuk. Al-Furqan, pembeda. Itu Al-Quran juga. Nah oleh karena itu kita hormati yang kitabnya yang tertulis, lalu kemudian kita pahami Al-Quran yang ruhnya, Al-Quran yang zikrunya, Al-Quran yang hudanya, Al-Quran yang furqannya, gitu. Nah oleh karena itu bagi kita secara fisik hormat, tidak boleh disia-siakan. Disimpan di lantai bagaimana? Ya jangan, kalau ada alasnya kasih alas. Kalau masih bisa disapuin dulu kan. Gitu, penghormatan. Karena bentuk dari, ya sama juga dengan kita bersyukur kepada orang. Kita misalnya diberi bantuan oleh orang lain, maka kita mengucapkan apa? Terima kasih. Sebagai bentuk wujud fisiknya, lisannya. Bahwa misalnya hatinya masih belum benar-benar tulus ya, tapi yang jelas lisannya sudah harus nampak bahwa kita menghormati Al-Quran. Gitu. Saya kira demikian. Terus kemudian Quran yang masuk dalam handphone di mana ya kita pahami. Insya Allah niat kita baik dalam menghimpun Al-Quran di mana saja tempatnya, tidak untuk memposisikan Al-Quran tidak baik
kita pasti punya niat yang baik. Saya kira demikian. Yang lain? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih melanjutkan seputaran pertanyaan Al-Quran, Pak Ustaz. Ya. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, bahwasanya di pun ada Quran, ada juga bacaan-bacaan Al-Quran yang ada juga pemahamannya. Itu apakah kalau kita mendengarkan pahalanya itu sama dengan baca Al-Quran, ataukah apa itu namanya ada tingkatan-tingkatannya? Ya. Bapak bisa dijawab. Jadi sebagaimana kita melihat melalui media tentang keburukan, tentu ada hukumannya. Maka melihat kebaikan pun akan ada pahalanya. HP itu kan seperti senjata. Kalau dipakai untuk kebaikan, maka kita akan menghimpun pahala di situ. Tapi kalau dipakai untuk kejahatan, akan dihimpun juga balasan kejahatan. Nah, oleh karena itu, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dari internet, dari HP, dari media-media sosial, itu berpahala, Pak. Bahkan guru sekumpul itu menyampaikan, mengijazahkan apa saja yang ilmu yang aku keluarkan, kata beliau itu, ini tak perlu lagi kalian minta izin, silahkan ambil. Kalau kalian cinta kepadaku, maka engkau akan jadi bagian dari muridku. Kira-kira begitu dia menyampaikannya begitu. Jadi boleh seluruh media itu dipakai, karena sebagaimana kehidupan dunia ini baik dan buruk kan semua bersatu di dunia ini. Demikian juga dalam HP, dalam genggaman tangan kita, kebaikan dan keburukan ada di situ. Kita tinggal milih mau baik mau buruk. HP ini mau kita jadikan isinya yang baik-baik atau yang buruk-buruk, kan itu tergantung. Maka dari itu membacanya, belajarnya, insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan. Tapi juga kalau dibuat untuk keburukan, kita akan dapat juga keburukan. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas kajian yang disampaikan oleh Dr. Rian, dan nampaknya respon juga bagus. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, namun kita tidak bisa menyelesaikan kajian sampai di sini karena Islam ini tidak pernah selesai sampai hayat. Mau dipanggil oleh Allah pun masih kita suruh belajar. Oleh karena itu kita ikuti aja kajian, setiap kesempatan kita kejar untuk meningkatkan pengetahuan, termasuk yang berkaitan dengan iman ini. Kemudian karena mengingat waktu telah masuk, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rian menyampaikan kajiannya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.